Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you all fine. Oke, kembali lagi bersama teacher. Kita akan belajar tentang tematik 4D. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 2 dan 3. Nah, di dalam setiap cerita terdapat unsur-unsur yang membangun cerita. Ya. Nah, ketika kita memiliki sebuah cerita, pasti ada namanya unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita. Di sini ada tema, alur, latar, tokoh, dan amanah. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Apa itu tema? Tema adalah gagasan utama atau dasar cerita. Kalau kita ingin membuat sebuah cerita, pasti kita akan menemukan namanya tema. Nah, tema ini kita buat. Contohnya di sini tema persahabatan, kasih sayang, dan budi pekerti. Nah, di sini contohnya persahabatan temanya. Kasih sayang dan budi pekerti. Ini adalah sebuah tema yang akan menjadi sebuah cerita. Selanjutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Rangkaian ceritanya tentang apa ini? Mengikuti alur. Secara umum, alur terbagi ke dalam bagian awal, tengah, dan akhir. Ini namanya alur. Selanjutnya adalah latar. Latar adalah tempat kejadian cerita. Latar ini kejadian cerita contohnya di mana nih? Kita membuat sebuah cerita, apakah di rumah, di hutan, di sekolah, atau di istana contohnya. Itu adalah latar. Jadi tempat kejadian ceritanya ada di mana nih? Nah, di sekolah, di masjid, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh adalah pameran dalam cerita. Tokoh dapat berupa binatang atau manusia. Jadi tokoh ini adalah yang memerankan cerita. Contohnya si Kancil yang baik, berarti tokohnya adalah si Kancil. Gitu. Contohnya apalagi tuh? Banyak film-film yang lain. Siapa pemeran utamanya, tokohnya? Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Kalau kita membuat sebuah cerita, pasti ada namanya amanat. Apa pesannya dalam cerita ini? Contohnya kalau persahabatan berarti apa? Jangan kita berselisih paham tentang persahabatan. Harus saling tolong menolong. Begitu. Pada dunia ya. Oke anak-anak, kita masuk ke jenis-jenis pencemaran lingkungan. Jadi anak-anak pasti sudah tahu yang namanya pencemaran lingkungan. Tapi kita akan bahas secara ringkas pencemaran apa saja. Begitu kan? Nah, yang anak-anak perlu ketahui, pencemaran itu terbagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah pencemaran air. Yang kedua, pencemaran tanah. Yang ketiga, pencemaran udara. Dan yang keempat, pencemaran suara. Nah, suara juga ada pencemaran ya? Betul, ada. Nah, yang pertama adalah pencemaran air. Bisa kita lihat contohnya apa itu? Sungai. Di situnya banyak sekali sampah, tumpukan sampah. Nah, sampah ini bisa mengakibatkan air ini menjadi bau, tidak bersih. Jadinya pencemaran air tidak bisa dipakai airnya. Yang ada apa? Bisa mengakibatkan apa? Keracunan dan sebagainya. Nah, sebab terjadinya pencemaran air yang pertama adalah limbah pabrik biasanya ya. Jadi limbah membuang akhirnya dibuang ke sungai biasanya. Terus limbah rumah tangga seperti apa? Minyak, sabun atau deterjen. Sampah
yang segitu banyak dibuang sungai. Banyak yang lainnya anak-anak ya. Pencemaran air menyebabkan pencemaran air. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah coba kita lihat di situ contohnya adalah sampah yang bertumpukan berserakan di mana-mana. Yang tanah tadinya bersih, tanah tadinya asri, akhirnya dijadikan sebuah lahan pembuangan sampah yang begitu dengan jumlah yang sangat besar. Ya. Nah, pencemaran tanah juga akibat apa? Limbah pabrik yang dibuang ke tanah. Sampah yang tidak bisa diuraikan banyak sekali. Limbah rumah tangga dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Yang terjadi tanah tersebut tidak bisa ditinggali lagi, tidak bisa dibuat jadikan sebuah kegiatan karena bau seperti itu. Ini adalah pencemaran tanah, gitu ya. Jadi tanah pun nggak bakalan subur kalau seperti itu. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini anak-anak terjadi menyebabkan pencemaran udara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah asap pembakaran. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ini lebih khusus ke pencemaran udara. Karena pencemaran udara ini lebih khusus lagi, kita akan bahas. Langsung ke pencemaran suara. Pencemaran suara. Wah, kok ada di sini pencemaran suara? Ada. Nah, suara juga dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat. Ya. Kenapa sebabnya? Apa yang menyebabkan adanya pencemaran suara? Di sini adalah dihasilkan adalah mesin-mesin pabrik yang berisik, ya, apalagi gitu, konser musik, kendaraan bermotor, atau suara pesawat terbang ketika mendarat. Pencemaran suara ini bisa apa? Membuat telinga kita menjadi budek, gitu ya, menjadi sakit telinga kita. Makanya kalau di bandara-bandara itu, kalau orang yang di bawahnya ketika pesawat landing itu ditutupin telinganya, dia tidak pencemaran suara, mengakibatkan suaranya jadi telinganya jadi bisu. Oke. Nah, ini anak-anak yang kita bahas penyebab pencemaran udara. Nah, terbagi berdua nih penyebabnya. Asap pembakaran dan debu. Asap pembakaran juga mengalami dua. Ada gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida. Pembakaran ini. Asap pembakaran ini diakibatkan dari sampah. Ya, pembakaran sampah terus dibakar. Itu pencemaran udara itu. Kendaraan bermotor, pabrik yang mengeluarkan asap, gitu ya, rokok, ya, pembakaran yang pabrik itu kan biasanya banyak sekali asap itu, terus menerus, continue, tidak henti-henti, terus menerus, karena pabrikan terus menerus produksi, akhirnya timbul terus asap. Nah, itu akan menyebabkan pencemaran udara. Nah, yang dihasilkan dari tadi yang disampaikan akan mengakibatkan gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida. Apa itu gas karbon monoksida? Gas karbon monoksida di sini membuat darah dalam tubuh manusia teracuni, dapat menyebabkan kematian. Nah, ini gas karbon monoksida. Gas ini timbul dari tadi yang dibakar sampah, kendaraan bermotor, pabrik dan toko. Bahkan ini bisa mengakibatkan kematian. Ini adalah gas karbon dioksida, salah satu gas penyebab efek rumah kaca, menyebabkan meningkatnya suhu di bumi. Nah, ini efek rumah kaca nih.
gunung-gunung yang tinggi yang kayak kaca semua itu. Nah ini menyebabkan apa, suhu di bumi panas, namanya gas karbon dioksida ya. Nah sekarang ke debu. Debu adalah serbuk halus yang terbentuk dari pelapukan batuan. Debu yang tercampur udara dapat mencemari udara, dapat menyebabkan saluran pernapasan terganggu, sesak. Debu dapat dihasilkan dari jalan raya dan letusan gunung berapi. Ya, nah debu juga sangat berbahaya anak-anak. Ini adalah pencemaran udara juga. Biasanya kalau banyak debu, ada mobil lewat, kita kelihatan debu itu, kalau terhirup oleh kita, maka itu bisa mengakibatkan sesak. Ini harus hati-hati. Oke. Oke, masuk kita ke jenis-jenis pekerjaan anak-anak. Coba kita lihat di sini. Pasti anak-anak semua juga sudah tahu pekerjaan-pekerjaan ini ya. Yang pertama adalah petani. Lihat gambarnya di situ, petani ya sedang memanen padi. Terus nelayan. Nelayan sedang mengambil ikan di laut sambil membawa ikan. Lihat gambarnya ya. Peternak. Peternak sedang apa tuh? Ternak ayam, sapi ya. Sedang mengurusi. Perajin sedang membuat apa itu? Membuat kerajinan tangan ya, dari kursi, dari bambu, dibuat jadi bambu, disulam. Terus pegawai, nah ini pegawai, ini karyawan ya, biasanya di kantor-kantor gitu. Terus dokter, lihat tuh bajunya dengan baju putih ya. Terus pramuniaga ini biasanya yang melayani di toko-toko ya, toko Indomaret, supermarket, mall dan sebagainya, ini disebut dengan pramuniaga. Terus wartawan. Nah, wartawan ini anak-anak biasanya mencari sebuah berita, terjadi apa di negara kita ini, maka wartawan pun akan muncul untuk mencari berita tentang apa kejadian, apa yang ada kejadian ini. Nah, sekarang ini adalah RUU Cipta Kerja. Nah, ini wartawan nih tugasnya mencari informasi. Ini adalah guru. Nah, kalian pasti sudah tahu guru itu ya, yaitu mendidik kalian semua. Ini adalah polisi. Polisi ini adalah yang menertibkan negara kita, yang menertibkan lalu lintas, menertibkan, mengamankan dan sebagainya. Oke. Nah, ayo belajar. Kita masuk ke ayo belajar. Anak-anak. Nah, ini adalah sebuah burung Garuda. Yaitu melambangkan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Burung Garuda ini jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan. Nah, melambangkan apa nih? Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 antara lain. 45 helai bulu di leher. Nah, 45 ini menandakan di leher ini 45 ya. 17 helai bulu pada masing-masing sayap. 17 Agustus 17 ya. 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. 19. 8 helai bulu pada ekor. 8 helai bulu pada ekor. Gitu ya. Nah, terus yang pertama melambangkan bintang. Yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu rantai ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, pohon beringin, persatuan Indonesia. Kelima melambangkan apa itu? Kepala banteng, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat,
kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan terakhir adalah padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini harus kita ketahui dan harus kita hafal anak-anak. Ini adalah Pancasila ya, yaitu dasar sebuah negara. Ada 5 sila. Tuhanan Yang Maha Esa. 5 sila ini. Ini yang merumuskan adalah orang-orang ulama. Anak-anak, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Ya, khususnya untuk secara pribadi, umumnya untuk kita semua. Jangan lupa dibaca-baca lagi, ditelaah lagi, dilihat-lihat lagi, disesuaikan dengan buku. Jadi bacanya sambil lihat buku biar lebih paham dibaca. Oke? Ya, hari ini tidak ada tugas. Silahkan saja. Ya, tidak ada tugas, kalian baca-baca saja bukunya. Pembelajaran 2 dan 3. Oke, see you later, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.